Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan budak buku kita 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah, dan kita sudah membahas sampai amalan ke-21 atau 23 tepatnya, maaf ya, tentang masalah sujud. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk ke amalan pelebur dosa yang ke-24, sholat Jumat dan bersiap-siap untuk melaksanakannya. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, wajib ataupun sunnah, ikhlas ataupun mungkin kurang ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala terima dengan pahala yang sempurna. Karena tentu saja pada saat juga kita kurang ikhlas bukan disengaja. Setiap orang muslim pasti mengerjakan karena dia berharap bisa menerima pahala yang sempurna. Semoga Allah maafkan kekurangan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala juga menerima amal-amal yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa-dosa tidak terkecuali kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, yang samar ataupun yang nyata, semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan semuanya dengan kemahamurahannya, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya pula menggantinya menjadi pahala. Sebagaimana Allah berfirman, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, di dalam surah Al-Furqan. Mereka adalah orang-orang kalau betul-betul taubat yang benar, maka Allah akan ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Dan juga semoga dosa-dosa kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang juga hidup yang juga sudah meninggal, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin, terutama pemimpin negara kita, dari pemimpin juga muslimin di seluruh muka bumi ini, agar menjalankan amanah, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu bertakwa kepada Allah, serta juga menjadikan kita semua masyarakat yang selalu gotong royong, dan semuanya kita mempertahankan dan menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, mencintai amanah negeri yang sudah Allah amanahkan ini, dan tulus dari dalam hati selalu mengedepankan maslahat yang terbaik untuk negara, baik dalam kepemimpinan, baik dalam penentuan keputusan, baik dalam membela negara. Dan juga semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita terutama di Gaza dan Palestina secara umum, secara khusus maksud saya, dan juga semoga di wilayah-wilayah lain yang mereka tertindas, ya, dimanapun berada, semoga Allah ikhlaskan dan mereka terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, ataupun jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita akan masuk membahas insyaAllah amalan pelebur dosa dari 35 amalan yang dibahas. Amalan yang ke-24, sholat Jumat dan juga bersiap-siap untuk melaksanakannya. Seperti biasa saya akan bacakan dulu apa yang dipaparkan oleh penulis, kemudian baru kita panjang lebar menjelaskan insyaAllah. Di halaman 71, beliau mengangkat di amalan ke-24, sholat Jumat dan bersiap-siap untuk melaksanakannya. Dalilnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yaddahinu min duni aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Terjemahannya, tidaklah seorang laki-laki mandi dan bersuci pada hari Jumat, lalu meminyaki rambutnya dan memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya. Kemudian dia pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu mengerjakan sholat sebanyak yang ditakdirkan untuknya. Dan diam apabila imam sedang berkhutbah, kecuali akan diampuni dosanya antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini kita bisa lihat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, adanya anjuran agar setiap muslim, terutama kaum laki-laki, untuk mengerjakan sholat Jumat. Untuk mandi pada saat akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi mandi di sini diambil dari potongan la yaktasil. Tidaklah seorang muslim laki-laki mandi di hari Jumat, karena memang yang wajib hari Jumat adalah laki-laki, sementara perempuan sunnah hukumnya. Ya. Kemudian juga adanya anjuran agar menghadiri Jumat. Jadi mandi hukum sendiri, dan juga hadiri Jumat adalah hukum sendiri. Kemudian juga dia menggunakan wangi-wangian
ya, dari rumahnya, pakai parfum ya, yang terbaik yang dia miliki. Ini juga bagian yang ketiga yang dianjurkan untuk bisa diambil faedah dari hadis. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, "Tajatahharu mastata' min tuhrin." Dan dia memakai wangi-wangian yang terbaik dari rumahnya. Ya. Kemudian juga lanjutannya, "Wa yaddahinu min duhni wa aw yamassu min tibi baiti." Kemudian dia memakai minyak, ya bisa di sini bermakna minyak juga adalah minyak untuk diletakkan di rambut supaya rambutnya lebih rapi. Ya. Kemudian adanya faedah keempat, keluar dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk di lokasi masjid tempat akan dilaksanakan sholat Jumat. Ini juga faedah keempat, anjuran agar datang mengisi tempat-tempat yang kosong dan tidak sengaja untuk memisahkan pundak orang-orang kalau sudah ramai dan penuh. Jadi kalau Anda ingin datang mendapatkan keutamaan di saf awal misalnya ya, maka dianjurkan datang lebih awal, bukan justru datang telat kemudian Anda sengaja melewati pundak-pundak orang. Namun kalau Anda lewat di hadapan para jemaah karena di salah satu saf masih ada tempat yang kosong, maka itu tidak masalah. Di sini larangan adalah memisahkan pundak-pundak mereka, memberikan gambaran ketidaksantunan ya. Orang kalau melewati pundak-pundak orang, mengganggu kenyamanan dan kekhusyuan ibadah orang-orang yang akan hadir Jumat. Kemudian faedah yang kelima yang bisa diambil dari hadis ini adalah adanya anjuran untuk sholat sunnah tahiyat masjid pada saat datang. Dan juga yang ketujuh, yang keenam adalah mendengarkan apa yang diucapkan oleh khatib. Kalau semua ini berkumpul pada dia mandi, dia hadiri Jumat, dia menggunakan wangi-wangian terbaik dari rumahnya. Ya. Kalau dia bisa menggunakan juga menambah minyak rambut ya, untuk rambutnya disisir rapi. Kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang ya, yang duduk. Ini sudah keempat ya. Jadi yang pertama mandi, yang kedua hadiri Jumat, yang ketiga memakai wangi-wangian, yang keempat tidak memisahkan antara orang yang sudah duduk, atau dia mencari tempat-tempat yang kosong untuk dia duduk. Dan yang kelima, ya, dia sholat sunnah tahiyat masjid. Dan yang keenam, dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh khatib. Maka yang diperoleh adalah Allah akan mengampuni mengampuni dosa-dosanya ya, antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Jadi satu pekan mendapatkan pengampunan dosa. Maka hadis ini memberikan luar biasa keutamaan bagi orang yang hadir Jumat. Ya. Kita dengarkan kata penulis di sini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa yang dia kerjakan antara Jumat ini dan Jumat sebelumnya, dengan syarat apa yang telah disebutkan dalam hadis di atas tersebut terpenuhi, yaitu mandi, membersihkan diri, memakai wangi-wangian dan minyak rambut, memakai pakaian yang terbagus, berjalan dengan tenang, tidak melangkah dan memisah antara dua orang, tidak menyakiti orang lain dan berbuat sia-sia, mengerjakan sholat sunnah dan diam mendengarkan khatib. Imam Ibnu Majah menambahkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, selama tidak melakukan dosa besar. Maksudnya semua itu akan didapatkan selama dosa besar tidak dilakukan. Nah ini hadis pertama yang diangkat oleh penulis. Kemudian penulis juga nanti akan lebih panjang lebar kita jelaskan ya, atau syarahkan. Ini hanya sekedar membaca dulu dari yang diangkat oleh penulis, kemudian kita berharap ya bisa mengorek dulu faedah dari apa yang beliau sampaikan dari hadis ini, baru kita lebih panjang lebar insyaallah menambahkan tentang Jumat itu sendiri, kemudian keutamaan Jumat, apa saja yang harus dilakukan bagi seseorang yang hadir di Jumat. Maka ini semua akan kita paparkan insyaallah panjang lebar setelah membaca dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini. Lalu beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam syarah Sahih Bukhari, yang dimaksud tidak melakukan dosa besar adalah dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan hal di atas. Dan bukan berarti dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan syarat menjauhi perbuatan dosa besar. Karena menjauhi dosa besar itu sendiri mampu menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia atau surga. Jadi di sini adalah tambahan riwayat Ibnu Majah dari hadis tadi yang kita sebutkan, ada potongan selama dia menjauhi dosa-dosa besar, baru dia bisa mendapatkan keutamaan tadi yang dijanjikan. Nah,
Di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menambahkan dalam syarah Sahih Bukhari-nya, yang dimaksud adalah dosa besar tidak bisa dimaafkan dengan kegiatan-kegiatan tadi, mandi, pergi Jumat, ya, karena dosa besar butuh taubat nasuha. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang syarat diterimanya dosa taubat dari dosa besar itu adalah meninggalkan dosa-dosa ketika, ya, kemudian menyesali, ya, kemudian berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau 3 syarat terpenuhi, maka taubatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud di sini. Baik, beliau mengatakan dari dosa besar tidak masuk dalam pengampunan atau pembersihan dengan hadiri Jumat tadi. Tapi ini hanya pembersihan dosa-dosa kecil. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya dosa-dosa besar kalau dihindari, tidak dikerjakan misalnya dalam setiap harinya, maka dosa kecil bisa dibersihkan dengan ibadah-ibadah umumnya. Kayak wudu, kayak sholat, kayak zikir, baca Quran, silaturahim keluarga, bantu orang susah, jenguk orang sakit, dan semua itu bisa menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa kecil. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, dan apabila dia tidak memiliki dosa kecil, maka diharapkan akan terhapus dosa besarnya sekadar besarnya dosa kecil. Jika tidak, maka dia akan diberi pahala sebesar ukuran tersebut. Maksudnya, kalau misalnya dia tidak memiliki dosa kecil, maka kalau ada dosa-dosa besar, kata penulis, bisa saja dimaafkan, tapi asal kadarnya bukan sebesar dosa besar yang sangat besar, ya. Namanya ini ijtihad dari penulis, ya. Yang benar tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kalau ini adalah tidak masuk dalamnya kategori dosa besar dimaafkan, tapi yang masuk adalah dosa-dosa kecil saja. Dan yang benar yang apa diucapkan oleh penulis terakhir, yaitu kalau dia tidak memiliki dosa, maka amal-amal ini, tadi mandi, kemudian sholat Jumat, dengarkan khatib, tidak memisahkan di antara 2 orang, pakai wangi-wangian, ini semuanya akan menjadi tambahan pahala ekstra buat dia di buku amalnya. Baik, ini kurang lebih teman-teman sekalian ditulis oleh penulis dalam buku. Seperti biasa kita akan coba lebih panjang lebar menjelaskan tentang masalah materi yang sedang kita bahas, itu tentang sholat Jumat. Yang pertama, ini sudah masuk ke syarah penjelasan, kita perlu garis bawahi memang hari Jumat ini hari yang sangat mulia, istimewa. Sangat wajar kalau setiap muslim dan muslimah menjadikannya sebagai hari khusus, ya. Hari khusus dalam hal-hal positif, ya. Karena ini hari yang luar biasa. Kita coba dengarkan bagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan hari Jumat itu sendiri. Kita renungi sama-sama, ya. Yang pertama hadis yang sahih dinukil oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib At-Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khulika Adam, wa fihi dakhala jannah, wa fihi ukhrija minha." Ketahuilah, kata Nabi SAW, sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Maksudnya tidak ada hari sepanjang umur bumi ini, atau dunia ini, yang lebih baik daripada hari Jumat. Padanya lah Adam alaihissalam diciptakan, ya, padanya juga Adam dimasukkan ke dalam surga, dan padanya pula ia dikeluarkan darinya. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim, Abu Daud, dan juga Tirmidzi serta An-Nasai. Jadi dari hadis ini kita lihat bagaimana Jumat dipastikan hari terbaik dari sepanjang pekan hari-hari tersebut. Jadi misalnya dari Senin sampai hari Kamis, ya, sampai hari Jumat, maka yang terbaik adalah hari Jumatnya. Dan hari itulah yang Allah pilih, diciptakan Adam, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan juga, diturunkan ke bumi, alaihi salatu wassalam. Hadits yang kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, mirip dengan lafaz tadi, cuma sedikit ada tambahan, yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Ma tala'atis syamsu, wa la gharabat ala yawmin khairi min yawmil jum'ah, hadana Allahu lahu, wa dhalla an-nasu anhu, fan-nasu lana fihi taba', فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه." Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuknya, sementara orang-orang tersesat darinya. Orang-orang terhadap hari Jumat adalah pengikut-pengikut kita saja. Maka Jumat itu khusus milik kita.
Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu. Tidaklah seorang mukmin bertepatan dengannya sementara dia sedang sholat memohon sesuatu kepada Allah. Kecuali dia Allah akan memberikannya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Menyebutkan kepada kita tambahan lagi tentang kemuliaan hari Jumat. Sini disebutkan bahwasanya hari Jumat itu hari pilihan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan buat kita. Dan itu luput dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, sehingga mereka, Yahudi menentukan Sabtu sebagai hari raya mereka. Nasrani hari Ahad sebagai hari raya mereka. Dan Allah berikan petunjuk kepada kita dengan hari Jumat tersebut. Dan hari Jumat ini adalah hari yang luar biasa. Saking mulianya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khusus di hari Jumat itu. Ya, ada waktu mustajab, waktu diterima doa. Ya. Dan di sini dikatakan bahwasanya siapapun muslim yang sholat, artinya dalam sehari Jumat itu, dalam sehari dia menjaga sholatnya, kemudian juga dia berdoa, kecuali akan diijabah. Nanti akan kita jelaskan waktu mustajab ini ya. Kemudian hadis yang selanjutnya juga mirip dengan ini, hadis yang sahih ya. Dari Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubid, wa fihi nufkha, wa fihi sa'qah. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت فقال إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguhnya salah satu hari yang paling utama ya, untuk kalian adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan. Padanya dia dicabut nyawanya. Di sini ada tambahan, Adam AS diwafatkan. Ya, kalau Adam diciptakan sudah disebutkan dalam riwayat sebelum tadi yang kami bacakan. Ya. Padanya ditiup sangkakala. Ini tambahan lagi. Ya, berarti hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Ya. Padanya kematian umum hari kiamat. Terjadinya semua orang dimatikan setelah tiupan sangkakala yang pertama. Maka pada hari itu perbanyaklah salawat kepadaku karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Karena mulianya hari Jumat, maka khususkan lebih banyak lagi baca salawat kepadaku. Walaupun hari-hari lain ditekankan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Tapi hari Jumat ini ada penekanan untuk lebih fokus dan lebih memperbanyak lagi salawat kepada beliau SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, bagaimana salawat kami ditampakkan kepada anda sementara anda telah menjadi tulang yang lapuk. Maksudnya telah menjadi hancur lebur dengan tanah, sudah meninggal. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad kami para nabi-nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Jadi hadis ini sangat mulia. Luar biasa. Memberikan gambaran kepada kita bahwasanya hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Punya keistimewaan, terkumpul padanya, diciptakan Adam, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, diwafatkan, semua bertepatan hari Jumat. Pada hari itu ditiup sangkakala, pada hari itu wafat semua makhluk, di hari kiamat. Kemudian juga pada hari itu mustajab doa, semua ini menandakan memang hari ini punya kemuliaan. Maka Nabi SAW mengatakan, perbanyak salawat kepadaku pada hari itu, karena salawat kalian akan dibawakan atau dilaporkan kepadaku. Kemudian dalam hadis yang lain juga dengan sanad hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dan Abu Daud juga meriwayatkannya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatlu'u asy-syamsu wa la taghrubu 'ala afdali min yaumil jum'ah, wa ma min dabbatin illa wa hiya tafza yaumil jum'ah illa hadain ats-tsaqalain al-jinn wal ins." Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Dan tidak ada binatang melata kecuali ia ketakutan pada hari Jumat, kecuali kedua jenis makhluk ini, maksudnya jin dan manusia. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Daud bunyinya, "Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yawmal jum'ati min hini tusbih hatta tatlu' asy-syams syafaqatan min as-sa'a illa al-ins wal jin." Dan tidak ada binatang melata kecuali ia mendengar dengan seksama, betul-betul menaruh kupingnya di pagi hari Jumat,
ya, sampai matahari terbit. Ya, karena takut terjadi kiamat kecuali jin dan manusia. Nah, kedua riwayat ini memperkuat kepada kita bahwasanya memang kiamat itu akan terjadi ya, di hari Jumat. Berarti hari ini mulia sekali ya, hal yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita, ya. Baik, selanjutnya ada juga hadis tentang kedudukan hari Jumat. Ini cukup banyak hadisnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dengan sanad hasan sahih tentunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Uridatil Jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu biha Jibril alaihi salam fi kaffihi kal mir'atil bayda fi wasatiha kan nuqtatis sauda. Faqala ma hadhi ya Jibril?" قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا عطاه أو تعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. Artinya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ditampakkan Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril membawa di telapak tangannya Jumat itu seperti ibarat cermin putih yang di tengahnya terdapat titik warna hitam. Maka Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, ini adalah hari Jumat. Rabbmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu sesudahmu. Nah, ini penawaran sekarang. Mau nggak jadikan Jumat ini sebagai hari raya buatmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk umatmu. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak untuk kalian. Sudah Allah siapkan di hari Jumat kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Kamu adalah orang yang pertama ditawarkan. Lalu kemudian akan ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani sesudahmu. Kalau kau menolak menerima ini, maka akan ditawarkan kepada mereka. Padahal terdapat satu waktu di mana tidak seorang pun yang berdoa kepada Rabbnya di waktu dengan kebaikan, ya, di Rabbnya di waktu Jumat itu, ya, dari kebaikan-kebaikan yang telah dibagikan atau ditakdirkan untuknya, kecuali akan diberikan. Dan dia berlindung, dan tidaklah dia berlindung dari satu keburukan, kecuali akan tertolak darinya apa yang lebih besar darinya. Dan kami memanggilnya, kata Jibril, para malaikat memanggil Jumat di hari kiamat nanti dengan hari Al-Mazid atau hari tambahan. Maksudnya memiliki banyak sekali tambahan-tambahan kebaikan. Banyak sekali memiliki tambahan-tambahan kebaikan. Dan ini luar biasa. Ya, kita bisa dengarkan bagaimana Jumat itu ditampakkan kepada Nabi SAW seperti cermin yang putih terang dan di tengah-tengah titik hitam. Dan Jibril membawa dengan telapak tangannya Jumat itu dan menawarkan kepada Nabi SAW dan memastikan di hari ini adalah hari raya. Kalau kau menerimanya, hai Muhammad, bergembiralah pada hari itu, pakailah baju terbaikmu, ya, buatlah program-program yang baik pada hari itu, banyak kebaikannya. Dan di situ juga ada mustajab doa bagi orang-orang Muslim yang berdoa. Hadis selanjutnya, ya, dengan sanad hasan diriwayatkan At-Tabarani dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tuhsyarul ayyamu ala hayatiha wa yuhsyaru yawmul jum'ati zahra'a munirah ahluha yahuffuna biha kal'arusi tuhda ila khidriha tudhi'u lahum yamshuna fi dhaw'iha alwanuhum كالثلج بياضا وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. Hari-hari, kata Rasulullah SAW, dibangkitkan sesuai dengan bentuknya, sedangkan hari Jumat dibangkitkan dalam keadaan putih, bersih, bersinar. Hari kiamat nanti kita akan lihat itu, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Oh, wujudnya ternyata seperti ini ya. Ya, semua wujudnya biasa aja, kecuali Jumat. Jumat ditampakkan nanti hari kiamat putih, bersih, bersinar. Para pemiliknya mengiringinya seperti pengantin diantar ke kamar pengantin. Semua orang yang merayakan Jumatnya dengan sholat, dengan ibadah, memperbanyak salat pada Nabi SAW. Jangankan sunnah-sunnah, nanti akan kita sebutkan setelah ini ya. Apa saja yang disunnahkan dan dianjurkan. Karena ada yang wajib bagi seorang muslim untuk mengerjakan di hari Jumat. Insya Allah setelah ini nanti fase keduanya. Fase pertama kita sebutkan tentang keutamaan Jumat dulu. Baru kita masuk nanti apa saja yang dikerjakan di hari Jumat.
Nanti hari Jumat itu, hari kiamat akan didatangkan, ditampakkan oleh Allah, wujudnya bersih, bersinar, terang. Dan semua yang memuliakan Jumat, insya Allah kita termasuk dalamnya, kita akan mendampingi Jumat seperti orang-orang yang mendampingi pengantin ya, ke kamar pengantinnya. Ia menyinari mereka dan mereka berjalan di bawah sinarnya. Warna-warna mereka putih seperti salju dan aroma mereka seperti minyak wangi kasturi. Mereka masuk di gunung minyak wangi kafur. Jin dan manusia melihat kepada mereka. Mereka tidak menunduk karena kagum sehingga mereka masuk dalam surga. Maksudnya semua selain orang Islam, selain yang memuliakan Jumat akan kagum melihat luar biasa. Apa ini? Bercahaya, putih, terang, benderang dan didampingi oleh banyak orang-orang juga yang putih seperti salju, sangat terang dan mereka sangat wangi. Dan orang-orang kagum tidak menundukkan pandangan mereka sampai Jumat dan para pengikutnya akan masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang bercampur dengan mereka kecuali para muadzin yang ikhlas karena mencari pahala. Jadi orang yang azan di hari Jumat memiliki khusus ya, kedudukan sendiri nanti juga ya, di hari kiamat nanti karena mereka memanggil orang-orang ya, mereka memanggil orang-orang. Kemudian juga hadis yang lain, ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Bazzar dengan sanad sahih dari hadis Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Adhallallahu tabaraka wa ta'ala anil jum'ati man kana qablana, kana lil yahudi yawmus sabt, wal ahadu lin nasara, fahum lana tab'un ila yawmil qiyamah, nahnu al akhiruna min ahli dunya, wal awwaluna yawmal qiyamah, al maqdiyu lahum qabla al khalaiq." Allah yang maha suci dan maha tinggi telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu. Ahad milik orang-orang Nasrani. Mereka adalah pengikut kita sampai hari kiamat. Kita adalah umat terakhir di dunia. Tapi kita yang pertama pada hari kiamat yang diberi keputusan mendahului umat-umat yang lain. Jadi hadits ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Jumat itu memang ditunjukkan untuk umat Muhammad SAW. Dan itu Allah tutupin bagi umat-umat sebelum kita sehingga mereka tidak tahu keutamaannya. Ya. Dan dikatakan di sini kita adalah umat terakhir dan yang pertama terakhir diciptakan dan kita nanti yang pertama masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Al-Bazzar, "Nahnu al-akhiruna fid dunya wal awwaluna yawmal qiyamah al-maghfurun lahum qabla al-khalaiq." Kita adalah umat terakhir di muka bumi ini karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Sekarang tidak lagi umat yang benar kecuali umat Muhammad SAW. Ya. Tetapi orang-orang pertama pada hari kiamat yang diampuni sebelum umat lain adalah kita. Maksudnya yang pertama masuk surga, pertama diampuni adalah umat Islam. Ya. Dan ini adalah hari-hari yang luar biasa gitu. Nah, kemudian juga tentang masalah tadi ada salah satu disebutkan Jumat memiliki waktu mustajab. Saya sempat janjikan atau waktu diterima doanya itu disebutkan dalam hadis ya yang sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaum al-jum'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah syai'an illa ataahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Beliau bersabda, padanya terdapat satu waktu. Dan tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sementara dia sedang berdiri sholat, memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan apa yang dimintanya kepadanya. Dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya kalau itu waktunya sangat pendek. Dan Nabi SAW juga mengingatkan waktu mustajab. Jadi sini, kalau dari hadis ini kita lihat memang ada penyebutan Jumat itu waktunya mustajab. Diterima doa semuanya. Dari mulai subuh sampai menjelang terbenam matahari. Dikuatkan dengan riwayat lain, riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dengan sanad sahih dari hadits Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ati 12 sa'ah, la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa ataahu iyyah, faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil 'ashr." Hari Jumat terdiri dari 12 jam. Tidak ada seorang hamba muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla di waktu itu kecuali dia akan memberikan apa yang dimintanya. Maksudnya Allah akan memberikan apa yang diminta. Dan carilah ia di saat terakhir setelah sholat asar. Maksudnya mulai 12 jam itu dari subuh sampai maghrib. Ya. Berdoa aja terus, itu waktu mustajab doa. Dan lebih fokus lagi selepas asar sampai terbenam matahari. Ya, karena itu sudah akan berakhir
waktu daripada mustajab tersebut. Maka selalu berdoa. Dan dalam riwayat lain dengan sanad hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, dan juga At-Tabarani menyebutkan hadis ini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'da salatil asr ila ghaibubatis syams. Maka carilah dan maksimalkan berdoa waktu yang mustajab itu di hari Jumat pada waktu selepas asar sampai terbenam matahari. Dia mulai berdoa dari habis subuh sampai terbenam matahari. Tapi jangan luput. Kalaupun tidak sempat berdoa di pagi hari, maka jangan luput waktu habis asarnya sampai terbenam matahari. Maka ini waktu yang sangat mustajab, ya, doa tersebut. Dalam riwayat lain, riwayat dengan sanad hasan sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, dari hadits Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengarkan atau aku pernah berkata sementara Rasulullah SAW sedang duduk, inna lanajidu fi kitabillahi ta'ala fi yawmil jum'ati sa'atun la yuwafiquha abdul mu'minun yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qadallahu hajatah. Qala Abdullah fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'ah. Faqultu sadaqta au ba'du sa'ah. Qultu ay sa'atin hiya? Qala hiya akhiru sa'atin nahar. Qultu innaha laysat sa'at salah. Qala bala innal 'abda idza shalla thumma jalasa la yahbisu illa as-salatu fa huwa fi as-salah. Sesungguhnya kami mendapatkan dalam kitab Allah Ta'ala, maksudnya Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah SAW, kami temukan dalam hukum Allah ini, ya tercantum pada hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang mukmin bertepatan dengannya sementara dia sholat di dalamnya, kemudian dia memohon doa kepada Allah kecuali Allah memenuhi hajatnya. Lalu Abdullah mengatakan, lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadaku bahwasanya hanya sebagian waktu saja, tidak semua Jumatnya. Tapi tadi sebagaimana hadis disebutkan ada 12 waktu atau 12 jam kalau kita ya. Maka aku menjawab, engkau benar ya Rasulullah. Atau hanya sebagian waktunya. Lalu aku bertanya, waktu apakah itu ya Rasulullah? Atau kapan itu? Kata Nabi SAW, saat-saat di akhir siang. Aku berkata, itu bukan waktu sholat. Beliau SAW mengatakan, iya. Ya, karena jika seorang hamba telah menyelesaikan sholat, kemudian dia duduk, tidak ada yang membuatnya duduk kecuali menunggu sholat, maka dia dianggap dalam keadaan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita, ya, sekian banyak tentang masalah waktu mustajab di hari Jumat. Waktu mustajab di hari Jumat. Dan ini luar biasa keutamaan Jumat itu sendiri. Ya. Kemudian kita akan masuk teman-teman sekalian ke apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang muslim ya, di hari Jumat itu. Kita fokus kepada laki-laki sebenarnya ya, tapi bagi wanita pun bisa bergembira dengan hari Jumat ya, dengan amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Ya, kalau umumnya yang dikerjakan untuk laki-laki dan perempuan itu adalah menjaga semua jenis amal saleh dari sholat wajib 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan bagi laki-laki duhurnya diganti menjadi Jumat. Kemudian juga memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Memperbanyak ibadah-ibadah secara umum di hari Jumat. Karena ini adalah hari yang mulia sekali, yang dimuliakan. Ya, memperbanyak doa di hari Jumat. Karena itu waktu mustajab. Ya. Ya, kemudian juga bisa membaca surah Al-Kahfi. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya saya membaca Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan jadikan untuknya cahaya di antara dia sama Baitul Atiq atau Ka'bah. Maka ini berarti ada anjuran juga membaca surah Al-Kahfi. Ini gabungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang khusus laki-laki, lebih fokus adalah mengerjakan sholat Jumat itu sendiri secara berjamaah. Dan ini hukumnya wajib bagi mereka. Sementara bagi wanita itu hukumnya sunnah. Nah inilah amalan yang harus difokuskan kepada laki-laki, dan usahakan Anda, wahai para ummahat atau perempuan muslimah, kalau Anda memiliki suami, Anda memiliki ayah, saudara, anak, maka ingatkan mereka agar mengejar keutamaan apa yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Yang pertama, dianjurkan sekali untuk mereka tentunya mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat ini seakan ditekankan. Ya. Tadi di dalam buku yang kita bahas kan sudah dijelaskan. Ya. Manigtasal, siapa yang mandi di hari Jumat, itu sangat ditekankan sekali untuk mandi di hari Jumat. Ya. Dan itu cukup banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mandi di hari Jumat. Ini memang penekanannya sangat luar biasa. Di antaranya ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Man igtasala yawmal jum'ah lam yazal tahiran ila al-jum'atil ukhra. Dari riwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dia dianggap seperti suci sampai Jumat akan berikutnya.
Ya, maksudnya adalah tidak dapat keutamaan mandi Jumat itu sepekan. Dan juga hadis yang ya diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati faghtasala ar-rajul wa ghassala ra'sahu, thumma tatayyaba man atya bi tibihi wa labisa min sali thiyabi, thumma kharaja ila as-salah wa lam yufarriq baina ithnaini, thumma istama'a lil imam, ghufira lahu min al-jum'ati ila al-jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam." Jika tiba hari Jumat, lalu seseorang itu mandi dan membasuh kepalanya dengan bersih. Maksudnya dari kepala diguyurkan air sampai ke seluruh tubuh. Jadi mandi yang terbaik yang dia lakukan. Kemudian memakai minyak wangi yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Kemudian berangkat sholat. Dia tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Kemudian dia mendengarkan imam. Maka dia diampuni dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang. Ya, ditambah lagi 3 hari. Dia dapat pengampunan dosa 10 hari. Dengan dia caranya mandi di hari Jumat. Ya, jadi ini perintah hari Jumat. Dan juga diikutkan dengan sunnah-sunnah lain tadi ya. Memakai baju terbaik. Ya, dia mandi yang terbaik. Kalau bisa hari Jumat mandi khusus. Ya. Ada riwayat yang menjelaskan adanya anjuran untuk menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Ya, mandi junub. Ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW dalam hadis sahih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man iktasala yaumal jum'ati ghusral janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi junubnya. Ya, di hari Jumat pagi hari dia berhubungan biologis kalau dia punya pasangan, kemudian dia niatkan pada saat mandi junub sekaligus untuk mandi Jumatnya. Maka ini akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Ini penekanannya ya. Tapi kalau dia belum punya pasangan, dia bisa niat mandi Jumat saja. Atau dia bisa meraih pahala dengan mandi Jumat dimulai dengan tata cara mandi junub. Seperti membasuh telapak tangan, wajah, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian uduk seperti uduk sholat, kemudian mengambil air meletakkan di sisi kanan kepala, ya, kemudian baru menyiram sisi kanannya lalu seluruh tubuhnya, maka dia memulainya dengan tata cara mandi junub, ya, dengan niat untuk juga mandi Jumatnya. Tapi kalau dia memang dasarnya memiliki pasangan tadi dan bisa interaksi biologis, maka dia bisa menggabungkan keduanya, ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma raha fis sa'atil ula." Kemudian dia pergi di awal waktu, faka'annama qarraba badanah, seperti dia telah berkurban dengan seekor unta. Wa man ra'a fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan sampai datang di waktu kedua seperti dia mendekatkan diri kepada Allah untuk bersedekah dengan seekor sapi. Wa man ra'a fis sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba qabsan aqran. Siapa yang datang di waktu ketiga, maka seperti dia berkurban atau bersedekah dengan seekor domba jantan bertanduk. Wa man ra'a fi sa'atir rabi' fa ka'annama qarraba dajajah. Dan siapa yang datang di waktu kelima seperti dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Siapa yang datang di waktu kelima seperti dia bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikr. Kalau khatib atau imam sudah naik di atas mimbar memulai khutbahnya, maka para malaikat pun hadir mendengarkan zikir tersebut. Dalam beberapa riwayat yang lain, maka para malaikat menutup buku-buku mereka, tidak lagi mencatat pahala buat orang-orang yang datang setelah khatib di atas mimbar. Ya, sebagaimana tadi seperti orang yang bersedekah dengan unta, sapi, domba jantan yang bertanduk, ayam dan telur. Ini waktu-waktu yang berbeda-beda tergantung cepatnya seseorang datang ke masjid. Maka itu semua tidak dapat lagi kalau khatib sudah di atas mimbar. Dan ulama sudah menjelaskan di sini hikmah kenapa tidak ditentukan kapan itu ya waktu pertama, waktu kedua, agar seseorang berusaha semaksimal mungkin datang dan meraih yang terbaik. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan waktu pertama adalah dari subuh dia hadir sholat subuh tidak pulang lagi sampai selesai Jumat. Ya. Tapi ini ijtihad, ini upaya. Tapi yang pendapat yang paling kuat yang kami pernah pelajari adalah justru tidak ditentukan waktunya kapan. Kemungkinan besar sejam sebelum Jumat Anda bisa dapatkan, tetap masih mendapatkan seperti bersedekah dengan unta misalnya. Yang penting Anda datang lebih cepat. Intinya motivasi datang lebih cepat dan jangan telat sampai khatib naik di atas mimbar. Ini untuk mendapatkan keutamaan tadi. Tapi di sini teman-teman sekalian yang kita lihat adalah bagaimana adanya anjuran untuk mandi. Itu pertama.
Kemudian jadi mandi yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua pakai wangi-wangian tadi. Kemudian juga tadi sudah kita jelaskan di awal pertemuan kita dengan menyisir rambutnya dengan rapi, ya. Kemudian memakai bajunya yang terbaik. Ini sunnah-sunnah semua, ya. Kalau mandi wajib, kalau ini sunnahnya adalah menyempurnakan dengan wangi-wangian, menyisir rambut dengan rapi, pakai baju terbaik, ya. Kemudian juga adanya anjuran untuk datang lebih cepat. Untuk datang lebih cepat. Ini yang kelima, bagaimana dia datang lebih cepat sehingga mendapatkan pahala ekstra selain pahala sholat Jumat dengan bersedekah, seakan-akan bersedekah dengan seekor unta. Anda bisa bayangkan unta harganya mungkin sekitar 20 sampai 30 juta rupiah. Atau mungkin bisa lebih daripada itu. Maka sama dengan Anda bersedekah, sejumlah itu di jalan Allah akan Anda temukan pahalanya hari kiamat di buku amal hanya dengan datang lebih cepat Jumat. Jadi jangan menunda-nunda waktu di hari Jumat itu. Jadikan hari khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penekanan. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam adanya penekanan untuk fokus mendengarkan sunnahnya adalah sholat di masjid pada saat masuk niat tahiyat masjid. Ini yang keenam. Yang ketujuh, dia tidak memisahkan antara dua orang yang mengganggu orang yang sedang duduk. Sudah kita jelaskan dari hadisnya. Yang kedelapan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib dengan fokus, tidak main-main handphone. Ya, pokoknya dia fokus dengarkan, tidak tidur. Nah, ini ada penekanannya. Kemudian dia sholat Jumat, maka dengan itu dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan juga Tirmidzi, "Man tawadda fa ahsana al-wudu', ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى." Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian menghadiri sholat Jumat, mendengarkan khutbah dan diam, fokus, akan diampuni baginya antara Jumatnya dengan Jumat yang lainnya dan ditambah 3 hari lagi. Dan barang siapa menyentuh kerikil, sengaja menyibukkan diri dengan hal lain pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah, maka dia telah berbuat hal yang sia-sia. Makna yang sia-sia adalah akan hilang pahala Jumatnya. Akan hilang pahala Jumatnya. Maka ini harus hati-hati, ya. Kemudian juga hadis yang lain adanya anjuran untuk datang hari Jumat ini, kata Nabi SAW, "Khamsu man amilahunna fi yawmin kataballahu min ahlil jannah." Ada 5 hal yang kalau dikerjakan bagi seseorang dalam sehari, maka akan dicatat orang itu menjadi ahli surga. Maka disebutkan yang pertama, man aada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit. Jadi usahakan Anda bisa kesempatan jenguk orang sakit kalau Allah mudahkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, wasyahida janazah, kemudian menyaksikan jenazah, maksudnya orang yang sedang meninggal, dia ikut sholat, dia ikut antar jenazah ke kuburan. Yang ketiga, wasama yauman, dia berpuasa pada hari itu. Kemudian waraha idal jum'ah, dia pergi sholat Jumat. Wa a'taqa raqabah, untuk membebaskan budak. Nah, di sini maksud dalamnya adalah orang yang hadir Jumat akan mendapatkan jaminan surga. Jadi jangan sia-siakan, usaha satu paket. Anda mandi hari Jumat, Anda pakai baju terbaik, Anda pakai wangi-wangian yang terbaik, Anda bersegera ke masjid, ya, kemudian tidak melangkahi pundak orang-orang, kemudian juga sholat tahiyat masjid, kemudian Anda dengarkan khatib pada saat menyampaikan dengan fokus, tidak memainkan kerikil atau main handphone kalau kita sekarang sibuk dengan yang lain. Kemudian juga dia sholat bersama imam, kecuali dia akan mendapatkan pengampunan dosa, plus mendapatkan tiket menuju ke surga. Ini luar biasa. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan ini teman-teman sekalian harus kita perhatikan secara khusus, ya. Terutama tadi kalau perlu kita menyiapkan parfum khusus hari Jumat, baju khusus hari Jumat, ya. Dan tambah lagi tadi kalau dia mandi, ya, dia menggabungkan dengan mandi junub, yang itu juga punya ekstra pahala lagi. Dan sekian banyak tentunya hal-hal kemuliaan hari Jumat dari yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mungkin ada yang luput dari kami, tapi ini sebagian atau global besarnya dari apa yang harusnya dikerjakan oleh seorang muslim di hari Jumat. Dan bagi perempuan hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini maksudnya adalah boleh Anda kerjakan, tapi di Indonesia mungkin belum lazim, ya, perempuan hadir di Jumat. Tapi Anda bisa di Mekah, di Madinah, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, perempuan boleh hadir Jumat. Maka yang hadir Jumat boleh ikut ini dengan menggunakan mandi misalnya, tapi jangan pakai wangi-wangiannya, karena dilarang wangi-wangian untuk perempuan keluar rumah. Tapi dia menyisir rambutnya dengan rapi, pakai baju terbaiknya, ya itu semua. Kemudian tadi sunnah-sunnah selain sholat Jumat sudah kita sebutkan, ya, memperbanyak salawat, kemudian membaca surah Al-Kahfi, gitu kan.
kemudian memperbanyak ibadah-ibadah secara umum. Ini semua adalah bagian daripada yang dianjurkan untuk disempurnakan di hari Jumat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan tentunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai ilmu yang bisa kita amalkan dan akan menambah ya, untuk memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat nanti, adalah amal-amal soleh maksud saya. Dan saya terus mengajak teman-teman untuk selalu partisipasi bersama kami, dukung channel dakwah ini dengan cara masing-masing sesuai dengan media yang sudah ada peraturan di media Anda masing-masing. Misalnya di YouTube dengan subscribe, like dan juga loncengnya. Kemudian di Instagram, Facebook, mungkin dengan follow, mungkin di TikTok juga ada tata cara khusus. Maka Anda selalu update dan mengikuti dan dukung semua channel-channel yang menyampaikan dakwah Islam. Agar Anda punya andil bersama mereka, para ustadz, ya, para kiai kita yang memang menyampaikan agama ini dan mereka ikhlas tulus menyampaikan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya turun-temurun. Mereka terus saja menyampaikan kebenaran, maka ini tentu saja Anda akan ikut partisipasi pahala bersama mereka. Dan kita menjalankan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 2. Potongan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling dukung-mendukung dalam dosa dan juga pembangkangan. Maka siapapun yang mendukung channel-channel kebaikan, ya, menyampaikan agama Islam, dakwah Islam, sunnah Nabi SAW, maka tentu akan punya andil dalam masalah ini. Sebarluaskan teman-teman sekalian potongan-potongan ceramah. Kami sudah diizinkan dengan Allah SWT memiliki tim yang Masya Allah, jazakumullah khair, mereka sibuk setiap hari menggal-menggal, motong-motong ceramah yang 1 jam, 2 jam, menjadi 1 menit, dan cukup banyak di Instagram. Anda tinggal pilih judul yang Anda ingin sampaikan, maka Anda bisa sebarluaskan insya Allah. Begitu juga dengan jadwal ceramah kami, baik offline ataupun online juga sudah ada diangkat di media. Serta juga teman-teman sekalian, kami mengajak Anda partisipasi bersama kami di yayasan yang Allah manahkan di pundak kami. Yayasan ini sebenarnya Yayasan Khalid Basalamah dan brandnya adalah sedekah kreatif. Dan cukup banyak programnya Anda bisa lihat di medsos kami. Serta juga bagi Anda yang berminat untuk haji dan umrah bisa bergabung bersama kami insya Allah di Uhud Tour. Dan insya Allah yang terdekat tanggal 20 Desember ini kami akan bimbing umrah plus Turki. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.